Om Swastiastu, peserta didik kelas 9 SMP Negeri 13 Denpasar. Bertemu kembali bersama saya, Pak Gun, dalam pelajaran seni budaya. Sebelumnya, Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta didik SMP Negeri 13 Denpasar selalu berjuang di dalam mengikuti pembelajaran seni budaya. Baik anak-anak, jika sudah melakukan persembahyangan untuk materi hari ini, kita membahas materi seni budaya tentang seni patung. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diwajibkan mampu menjelaskan pengertian dan fungsi patung, mengklasifikasikan jenis patung berdasarkan bentuk dan perwujudannya. Tentu kalian pernah melihat patung pada saat anak-anak berjalan di sebuah taman atau tempat lain. Jadi apa itu patung? Patung adalah cabang seni rupa 3 dimensi yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya dengan cara subtrapstik, yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, potong, dicukil, atau dengan cara aditip. Dalam kamus KBBI, patung berarti tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya, dibuat, dipahat, dan sebagainya dari batu, kayu, dan sebagainya. Jenis patung berdasarkan fungsinya ada 6, yaitu patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Patung religi selain untuk estetika, tujuan patung juga untuk sarana beribadah dan bermakna religius. Contoh patung religi adalah patung Bunda Maria dan patung dewa-dewa dalam kepercayaan agama Buddha. Patung monumen. Patung ini memiliki tema heroik atau kepahlawanan. Patung ini dibuat untuk memperingati peristiwa atau kejadian yang bersejarah. Contohnya dalam jasa perjuangan seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa ataupun kelompok, seperti patung monumen Pancasila di Desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. Yang kedua adalah patung rakyat di Balikpapan. Patung ini menceritakan tentang sejarah perjuangan rakyat Balikpapan dalam mengusir penjajahan Belanda. Patung arsitektur. Patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. Dan inilah salah satu contoh patung yang berwujud arsitektur. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, muncullah sebuah patung yang berkreasi inovatif yang berwujud patung dekorasi. Patung ini berfungsi sebagai hiasan bangunan atau lingkungan suatu taman. Berikutnya adalah patung seni. Patung ini dibuat murni dengan tidak lepas dari unsur estetika yang hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Patung ini biasanya diciptakan oleh seniman di dalam menuangkan imajinasinya dalam sebuah bentuk karya seni patung. Berikutnya adalah patung kerajinan. Patung ini
dibuat oleh pengrajin untuk dijual. Biasanya patung ini diproduksi dalam jumlah banyak atau massal. Patung ini bisa kita jumpai di tempat perbelanjaan, di area souvenir, dan kawasan yang memiliki objek wisata. Contohnya di Pasar Seni Sukawati. Dari keenam, fungsi patung tersebut juga sebagai ciri khas budaya Indonesia yang dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Baik, Bapak lanjut. Berdasarkan perwujudannya, bentuk dan jenis patung dibedakan menjadi dua, yakni patung figuratif atau realis. Yang kedua, patung non-figuratif atau imajinatif. Patung figuratif dan realis adalah patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, binatang, dan tumbuhan. Patung ini nyata sesuai dengan perwujudannya. Secara naratif serta didik pasti mengenalinya. Kemudian patung non-figuratif atau imajinatif adalah patung yang secara umum terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya abstrak. Biasanya hanya pembuat patung yang mengerti maknanya, sedangkan para penikmat karya hanya menerka-nerka sesuai dengan sudut pandang yang diapresiasinya. Setelah mengamati video pembelajaran ini, carilah informasi tentang patung yang ada di daerah masing-masing, minimal 3 patung dengan fungsi berbeda, misalnya fungsi dekoratif, fungsi monumen, dan fungsi religi. Ditulis di buku catatan kalian nama patung, alamat patung, dan jenis patung berdasarkan fungsinya. Jika sudah selesai, mohon karya Anda dikirim melalui Telegram yang telah Bapak sesuaikan. Terima kasih.